Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudi datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian senantiasa mendapat keberkatan dan juga keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala serta dikurniakan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, video ini adalah berbentuk reaction yang mana saya akan mereact video-video yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Oke, kali ini saya akan react video yang dikongsikan oleh satu channel, yaitu channelnya adalah Siapa Sebenarnya. Di sini saya tertarik dengan satu profil ataupun biodata, yaitu Erick Thohir ya, banyak bertindak untuk meningkatkan kualiti bola sepak Indonesia apabila tokoh ini telah berjaya membawa pasukan Argentina untuk datang ke Indonesia untuk mengadakan perlawanan persahabatan antara negara. Siapa sebetulnya Erick Thohir ya? Channelnya ialah Biodata dan Profil Erick Thohir, Menteri BUMN Indonesia Maju dan Ketua Umum PSSI. BUMN itu apa? Sebetulnya saya tidak tahu apa itu BUMN dan Ketua Umum PSSI. Nanti saya coba untuk ambil tahu apa benda ini sebenarnya. Oke, tak apa basa-basi, jom kita tengok video ini. Eksistensi nama besar keluarga Thohir lebih dulu dimulai melalui sosok ayahnya, Muhammad Thohir, atau yang lebih populer dengan panggilan Teddy Thohir. Salah satu perintis Astra Group yang memulai kisah perjalanan bisnisnya dari nol. Sejak sebagai pengusaha inilah yang kemudian diteruskan oleh ketiga anaknya, Garibaldi Thohir, Erick Thohir, dan Rika Thohir. Potongan Oriental dikarenakan garis keturunan melalui sang ibu, Edna Thohir, yang merupakan Tionghoa, namun kemudian memeluk agama Islam saat menikah dengan Teddy. Sedangkan sang ayah berdarah Lampung. Erick Thohir lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1970. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Elizabeth Chandra. Nama anak-anak beliau adalah Mahatma Arfala Thohir, Mahendra Agahan Thohir, Ahmadiyah Thohir, dan Magisa Afria Thohir. Susah mau sebut namanya. Haji Erick Thohir, Bachelor of Arts, Master of Business Administration, adalah seorang pengusaha dan filantropis Indonesia. Seorang pengusaha sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9 pada Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Beliau dilantik sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir ditugaskan Jokowi untuk mengelola 142 badan usaha milik negara (BUMN) dengan total aset senilai 8.200 triliun rupiah. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2020, Erick Thohir diketahui memiliki total kekayaan sebesar 2.312.938.263.863 rupiah. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan sebesar 359.401.100.000 rupiah. Alat transportasi dan mesin sebesar 3.145.500.000 rupiah. Harta bergerak lainnya sebesar 27.996.250.000 rupiah. Surat berharga sebesar 1.724.756.124.100 rupiah. Kas dan setara kas sebesar 88.439.439.694 rupiah. Dia memang pengusaha kan? Sebesar 285.332.065.207 rupiah. Kemudian Erick Thohir memiliki hutang sebesar 176.124.215.147 rupiah. Jiwa sebagai seorang pebisnis sudah tampak sejak dirinya masih kecil. Saat masih berumur 9 tahun, dirinya mencoba berbisnis dengan berjualan biji karet sebagai mainan aduan populer pada zaman itu. Merasa bosan dengan menjual biji karet, Erick bersama teman-temannya memutarkan modal dengan berdagang siomay di depan SD Tebet Timur. Sejak kecil hingga SMA, Erick menghabiskan masa sekolahnya di Jakarta, kemudian berkuliah di Amerika Serikat. Gelar sarjana, melalui jurusan periklanan sukses diselesaikannya di Glendale Community College. Kemudian pada tahun 1993,
dilengkapi gelar master di Universitas Nasional California melalui jurusan Business Administration. Tinggal dia punya pendidikan bukan alang-alang. Thohir menyekolahkan Eric sampai tingkat SMA di Indonesia, lalu memilih Amerika Serikat saat kuliah. Memang keinginan Teddy Thohir agar Eric seimbang dalam proses pendidikannya. Sekembalinya ke Indonesia, bersama beberapa teman-temannya, Muhammad Lutfi, Wisnu Wardana, dan Heri Zulnardi, beliau kemudian mendirikan Mahaka Group. PT Mahaka Media Terbuka, Perseroan, didirikan di Jakarta tanggal 28 November tahun 1992. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari tahun 1993, Mahaka mendirikan Harian Republika, surat kabar pertama bagi komunitas Muslim di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Direktur PT Mahaka Media sampai tanggal 30 Juni tahun 2008. Kemudian sejak tahun 2010, dirinya hanyalah komisaris. Apa itu komisaris? Perusahaan ini membeli Republika, surat kabar, pada tahun 2001, saat berada di ambang kebangkrutan dari ayahnya, serta Jacob Utama, yang merupakan pendiri Kompas, dan Dahlan Iskan, yang merupakan pendiri Jawa Pos. Seiring pertumbuhan ekonomi dan masyarakat perkotaan, pada tahun 2002, Mahaka Group melebarkan sayapnya dengan mendirikan perusahaan media luar ruang, Mahaka Advertising. Setelah meluncurkan stasiun televisi Jak TV untuk memperkuat positioningnya sebagai bisnis yang berfokus pada masyarakat perkotaan, pada tahun 2007, Mahaka memperkenalkan radio 98.7 Gen FM dan 101 Jak FM, melakukan rebranding pada radio Mustang FM, Kiss FM, Hot FM, dan Os FM, serta penyertaan saham pada PT Radionet Cipta Karya yang terdiri dari Prambors FM, Delta FM, dan Female Radio. Bukan biasa-biasa juga ini. Juga mendirikan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang betul-betul kaki bisnis serta digital. Kemudian pada tahun 2008, bersama dengan Anindya Bakri, Erick Thohir mendirikan TV One dan situs berita Viva News. Pada tahun 2014 sampai tahun 2019, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Antv. Erick yang gemar olahraga bola basket ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia berbasis periode tahun 2006 sampai tahun 2010 dan menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara (SEABA) sejak tahun 2006. Kemudian pada tahun 2011, beliau dipercaya sebagai Wakil Presiden Komite Olimpiade Indonesia sampai tahun 2015. Selain itu, pada tahun biasa dia 2012 punya beliau dipercaya sebagai Komandan Kontingen Indonesia jawatan untuk tanggung Olimpiade jawab yang London. dipegang nih. Selanjutnya pada tahun 2018, beliau kembali dipercaya untuk menjadi Ketua Panitia Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Ketua Panitia? Setelah sukses menjadi Ketua Panitia Perhelatan Asian Games, beliau kemudian ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Erick Thohir diketahui merupakan pendiri sekaligus pemilik klub basket Satria Muda. Selain itu, dirinya juga menjadi orang Asia pertama yang pernah memiliki tim bola basket NBA ketika dirinya membeli saham Philadelphia 76ers. Kemudian pada tahun 2012 lalu, Erick dan Levian menjadi pemilik saham mayoritas sebuah klub Major League Soccer, DC United. Erick Thohir percaya potensi bisnis sepak bola dan dibuktikannya pada September tahun 2013. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2013, setelah melalui proses negosiasi yang panjang, melalui International Sport Capital yang dipimpin saham mayoritas dengan memiliki saham klub Internazionale atau Inter Milan sebesar 70%. Kemudian pada tanggal 15 November tahun 2013, Erick Thohir dipercaya sebagai Presiden klub Inter Milano, menggantikan Massimo Moratti. Namun pada tahun 2016, beliau melepas kepemilikan mayoritasnya di klub tersebut kepada perusahaan asal China, Suning Holdings Group Co. 2 tahun kemudian, jabatan Presiden klub diserahkannya kepada Stephen Zhang. Bersama Anindya Bakri, Erick Thohir mengakuisisi klub sepak bola kasta ketiga Liga Inggris, Oxford United pada tahun 2019. Selain itu, dalam rapat umum pemegang saham umum luar biasa, RUPSLB PT Persis Solo Saestu, PSS, yang digelar pada tanggal 20 Maret tahun 2021, nama Erick Thohir masuk ke dalam manajemen baru Persis Solo, selain nama Kaesang Pangarep dan Kevin Nugroho.
Mengenai rincian kepemilikan saham PT PSS, diketahui bahwa Kaesang Pangarep memiliki saham sebesar 40%, kemudian Kevin Nugroho sebanyak 30%. Sementara Erick Thohir tercatat memiliki saham sebesar 20%. Sedangkan 10% saham sisanya merupakan milik dari 26 klub internal Persis. Dia Erick Thohir 20%. adalah pendiri Yayasan Dharma Bakti Mahaka, yang menghimpun dana untuk kegiatan-kegiatan sosial. Beliau juga sempat menjadi penulis buku yang berjudul Pers Indonesia di Mata Saya, yang diluncurkan tahun 2011 oleh penerbit Republika. Betul-betul. Nah, itu dia tadi video yang dikongsikan oleh siapa sebenarnya. Di sini dia menceritakan sedikit, atau bukan sedikit tapi sebenarnya banyak berkaitan dengan profil Erick Thohir nih. Kita nampak sendiri, kita lihat sendiri tadi bagaimana pengalaman yang ada pada diri Erick Thohir ini yang telah dilantik sekarang ini menjadi Ketua Umum PSSI. Saya pun tidak berapa pasti apa PSSI ini, apa nama penuhnya tuh. Tapi yang pastinya dia bertanggung jawab untuk meningkatkan kualiti bola sepak. Kita lihat saja sekarang ini. Pada 19 Jun 2023 ini akan berlangsungnya perlawanan persahabatan antara Indonesia menentang Argentina, merupakan hasil daripada perbincangan ataupun pemikiran yang dilakukan oleh Erick Thohir, yang mana dia telah membawa satu pasukan yang memang cukup luar biasa, pasukan nomor 1 dunia untuk menentang pasukan timnas Indonesia. Sebetulnya tujuannya ini bukannya untuk merendah-rendahkan Indonesia pada ketika itu. Walaupun kita tahu berdepan dengan satu pasukan yang cukup hebat, yaitu pasukan Argentina, tapi kita tahu tujuan Erick Thohir adalah untuk memperkuatkan mental pasukan timnas Indonesia, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualiti pasukan bola sepak timnas Indonesia untuk meningkat pada masa akan datang. Itu adalah tujuannya. Kita lihat bagaimana pandangan yang ada pada Erick Thohir ini, dan pengaruh yang ada Erick Thohir ini dapat membawa pasukan-pasukan ataupun klub-klub yang hebat untuk di laga dengan pasukan timnas Indonesia. Memang cukup menarik biodata dan profil Erick Thohir ini. Dia merupakan seorang bisnis, tetapi dia dapat mengawal dan memenuhi tanggung jawab yang diamanahkan kepada beliau. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kongsikan pendapat kalian. Kalian boleh kongsikan ruangan komen di bawah untuk kita sama-sama berkongsi pendapat. Oke, baiklah, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.